wabarakatuh Kerabat Ralita. Masih setia di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Malam ini, malam Senin, bersama Nisa Rumi, inspirasi kita kembali menyapa Kerabat Ralita. Bisa bertemu kita di Instagram kita, yaitu LPPL Radio Ralita. Nah, seperti biasa, inspirasi kita mengundang sosok keren, tentunya juga pengusaha muda, dan kita mengangkat tema motivasi sukses bermula jadi TKI gagal berkali-kali. Nah, jadi Kerabat Ralita pasti penasaran banget ya sama bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Selamat malam, kita sapa bintang tamu keren kita. Selamat malam Pak Subaidi. Malam Mbak Nisa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tapi perlu attention juga buat Kerabat Ralita, perlu diketahui bahwasanya Pak Subaidi ini adalah CEO PT Sentral Timur Propertindo. Nah, sebelum itu beliau juga sudah mengalami proses fase demi fase yang cukup sulit dalam hidupnya, dan kita akan ulik lebih dalam mengenai hal itu. Yang sosok Mr. Subaidi nobody, nothing, menjadi seseorang yang luar biasa, diundang kemana-mana dan mempunyai minimarket Sisimat, belasan Sisimat di Kabupaten Pamekasan juga ada. Nah, langsung saja Pak Subaidi, menjadi TKI pada usia berapa tahun itu Pak? Kenapa harus menjadi TKI? Oh, kenapa harus menjadi TKI ya? Ya pertama tekanan hidup, tekanan ekonomi, dan tekanan sosial. Kenapa saya harus jadi TKI? Karena waktu usia saya 12 tahun sudah harus saya menghidupi adik saya, itu cewek. Dan waktu itu memang tidak ada siapa lagi karena orang tua saya, ibu saya baru meninggal waktu itu. Jadi kalau sebelumnya itu diberikan nafkah oleh orang tua, pada waktu itu kayak ayam kehilangan ibunya gitu. Nah, jadi waktu itu saya harus mau tidak mau harus merantau karena seringkali di rumah di Bujur Tengah itu saya kan kerja ke tetangga. Kalau menjaring Madura ngorengin sedikit padi, jadi jaga sedikit padi itu kan. Nah terus setelah itu saya melihat tetangga saya, dia buat rumah ukurannya tidak besar sih. Waktu itu masih belum banyak rumah berdinding batu, semuanya masih banyak yang asing dan pering. Namun saya berpikir saya harus buat rumah. Itu aja yang membuat saya buat merantau dulu. Jadi bersaudara memang cuma 2 orang dengan adik gitu ya Pak? Tidak, saya bersaudara itu ada 6. Yang cowok 2, cowok 2 dan kakak-kakak itu sudah menikah semua waktu itu. Dan mereka tidak bisa membawa saya karena suaminya juga bermasalah dari segi ekonominya. Dan pada waktu itu yang menjadi hal yang bisa mendoktrin diri Bapak untuk pergi ke Malaysia pada waktu itu. Betul. Di Malaysia Bapak kerja apa pada waktu itu? Saya kan berangkat itu kan tahun 97, usia saya 13 tahun. Jadi waktu itu memang saya ke Malaysia itu 2 kali sebenarnya. Berangkat pertama sampai ke Dumai itu ditangkap oleh preman, uang dihabisin, saya dihajar, akhirnya sebulan. Waktu itu saya umur 13 tahun. Setelah itu saya berangkat lagi ke Malaysia. Di umur 13 tahun itu saya berangkat ke Malaysia dan mulai bekerja di usia saya 14 atau 15 tahun begitu. Tapi 1 tahun sepanjangnya. Berarti memang pendidikan pada waktu itu Bapak sudah tidak menekuni pendidikan? Waktu itu kan kebetulan masih FTANAS ya. Jadi saya ikut FTANAS. Setelah FTANAS saya pamit ke Pak Guru bahwa saya harus merantau, dan alhamdulillah ijazah itu didapat oleh om saya. Dari orang tua sendiri pamitnya bagaimana? Apa memang orang tua juga ada di Malaysia? Bapak saya kan memang ada di Malaysia sejak saya umur 4 tahun waktu itu. Dan bapak saya berangkat setelah di Malaysia, luar biasa bapak saya ceraikan ibu saya. Jadi agak sedih sedikit lah. Jadi memang step by step, proses demi proses yang dilalui cukup luar biasa sampai detik ini menjadi orang sukses ya Pak Subaidi? Ya kalau dibilang sukses itu sebenarnya belum sih. Saya selalu bilang ke istri saya,
kalau saya bisa mensukseskan banyak orang, itu baru dibilang sukses. Dan target saya bisa mensukseskan 30.000 orang. Jadi sekarang belum apa. Bapak, kalau berbicara mengenai sukses gitu ya, kita tidak mungkin lepas dari support system, someone to something, yang bisa menjadikan kita seseorang itu pasti ada seseorang yang memotivasi kita, yaitu bisa listening, understanding dengan kehidupan kita. Itu siapa? Yang pertama pastinya karena yang saya dari dulu memang sudah punya mindset. Kehidupan saya tidak boleh seperti kehidupan saudara ataupun orang tua. Yang pertama waktu itu adalah adik-adik. Tapi dari beberapa belas tahun yang lalu sejak saya menikah, istri. Nah, beberapa tahun lagi anak. Yang saya pikirkan, saya tidak mau anak saya punya nasib kehidupan seperti saya. Cukup luar biasa. Karena yang saya khawatirkan, belum tentu anak saya mengerti apa yang mereka lakukan dan seperti apa hasilnya. Makanya saya harus berpikir, saya harus sukses. Saya kemarin di YouTube itu sudah mengatakan, saya bukan fokus pada proses, tapi saya fokus kepada hasil akhir. The power of family pada waktu itu ya. Kebetulan The Power of Family, dan saya juga baca buku The Power of Kepepet. Nah, di buku itu dikatakan biar kecil jadi bos daripada besar jadi kuli. Jadi memang pas waktu di Malaysia itu apa ya Bapak, mulai dari tidak pertama kali apes lah ya gitu, tiba-tiba langsung di sana tuh kerjanya apa? Mau jadi kuli atau mungkin bagaimana Bapak? Di sana bisa diceritakan? Gini. Saya di usia 13 belum bisa bekerja, di usia 14 menjelang 15 itu baru bisa bekerja. Nah, di situ saya sudah mulai ikut bapak saya. Kebetulan bapak saya di sana, saya ikut bekerja, dan selang 2 tahun, di umur 17 tahun saya sudah mulai menjadi kontraktor. Jadi menjadi kontraktor itu buat renovasi ya, renovation. Ya, renovasi. Ya, bayangkan di usianya masih segitu, orang-orang Melayu itu takut mau ngasih uang. Tapi waktu itu saya sudah punya skill yang memang terkenal di area itu. Kalau hasil kerja saya bagus. Waktu itu akhirnya saya sudah mulai borong sedikit-sedikit, dan setelah 1 tahun saya mulai buat baliho, mulai buat banner. Saya promosikan Edi Renovation Work. Nah, dan di bawah itu ada kolom hutang 20%. Jadi orang banyak yang membuat sama saya waktu itu. Nah, setelah itu sih berjalannya waktu, saya sedikit terlibat dalam kehidupan yang kurang sehat lah. Ya biasalah anak-anak muda kan waktu itu. Jadi pada waktu itu pergaulan kurang sehat kan? Kurang sehat. Sempat. Ya sempat berkecimpung dalam hal-hal yang kurang baik. Dan pada waktu itu ada kontrol orang tua juga kan? Ada bapak di situ kan? Oh tidak. Walaupun ada bapak tidak bisa ngapa-ngapain ke saya waktu itu. Karena beliau sadar mungkin kalau saya dibesarkan bukan dididik oleh beliau. Jadi akhirnya saya juga hidup bersama teman-teman sih. Bagaimana bapak bisa survive sih di sana, bertahan di negara orang lain dengan keterbatasan ekonomi dan segala macam? Itu gimana? Pertama memang sudah niat ya. Itu pertama memang sudah niat. Yang kedua sudah merasakan enak. Enaknya di mana? Kalau di sini, kalau dulu waktu 97 itu makan telur, makan ayam itu udah enak. Nah, kalau di sana itu tiap hari bisa makan telur, makan ayam. Kalau di sini kan mingguan. Itu pun kalau makan ya. Nah, jadi akhirnya sudah dunianya sudah dunia di sana, dan sudah betah di sana. Dan saya juga dapat merasakan bahwa sedikit demi sedikit ternyata kok saya berubah ya, sudah punya pengalaman. Kayaknya begitu. Dan di sini saya mau beli motor kan sulit. Susah sekali. Nah, di sana itu sudah bisa beli motor. Itu yang membuat saya betah. Dan teman-teman juga ramai di sana sama. Setelah ditinggal bapak merantau ke Malaysia, otomatis bersama ibu di rumah. Betul. Itu bisa diceritakan bapak bagaimana?
Saya kan orang desa ya. Iya, Orang sama. desa itu orang desa itu kalau masih kecil kan selalu jadi guru. Oke. Waktu bapak saya meninggalkan saya itu waktu hari pertama berangkat itu saya, kalau bahasa Maduranya itu pasal saya jadi guru. Oke. Nah, setelah itu kan waktu itu kan bapak saya berangkatnya lewat belakang waktu itu, jadi ilegal ya. Nah, kehidupan waktu saya ditinggalkan oleh bapak, saya harus hidup bersama ibu, abang, kakak dan adik-adik. Waktu itu masih komplit waktu itu. Nah, di usia 5 tahun, 4 hingga 5 tahun saya tinggal, dan di usia 6 tahun itu sudah mulai masuk SD. Sudah mulai masuk SD, dan SD itu kan harus jalan kaki jauh, sekitar 1 kiloan lah. Jalannya agak gini kan. SD di Bucur. Bujur Tengah, saya sekolahnya ke Ambender waktu itu. Ambender di Pegantenan ya. Nah, di situ kebetulan waktu itu kan ibu saya ini kan punya toko-toko kecil itu. Apa kalau bahasa Malaysianya itu runcit, runcit ya. Mungkin adik Anissa tahu ya, kacang yang dibungkus 3 segi dari plastik itu. Tahu yang Kacang. kayak ada di Sudi Mampir itu, ada di situ tuh. Dibungkus plastik. Ya, jadi saya dari ibu itu, di samping saya sekolah, saya juga harus jualan di sekolah. Jualan kacang itu Bapak? Jualan kacang, jualan yang lain-lain. Oke. Biasanya ibu itu kan ngasih uang 200 rupiah waktu itu. Pada waktu itu 200 rupiah udah banyak ya? Udah bisa makan campur. Oh gitu. Oke. Nah, dan waktu itu saya juga senang sambil jualan di sekolah, karena kalau disuruh jualan 10 itu pasti ada ekstra 2. Ekstra 2, dan jadi lumayan kan. Tapi pulangnya masih hilang lagi 2. Jadi pulangnya 8. Bu, ini tadi hilang, sebenarnya beli buku, beli mainan, beli lain-lain gitu. Jadi bohong gitu. Bohong lah. Ngegosip. Iya, ngegosip. Nah, setelah itu tidak lama bapak saya menceraikan ibu saya. Akhirnya lama ibu saya menikah. Nah, alhamdulillah saya punya bapak tiri. Dan bapak tiri itu lumayan baik, lumayan jahat waktu itu. Ada lumayan jahatnya, Pak. Lumayan jahat, lumayan baik waktu itu. Jadi saya harus menghidupin adik dan kakak itu di bawah komando bapak tiri ya. Waktu itu, dan beliau punya anak 1. Akhirnya lebih kepada saudara saya. Jadi kehidupan tiap hari itu naik. Akhirnya saya dibelikan sapi 2 ya. Saya dengan adik saya itu tukang rumput, dikasih sapi itu tiap hari itu. Sambil sekolah pada waktu itu? Oh iya, sambil sekolah. Sorenya berarti? Sorenya. Terus pada saat itu juga kalau masak nasi itu kan masih pakai kayu kan. Jadi pulang sekolah kadang masih bawa kayu, masak sendiri. Nah, waktu itu masih umum nasi singkong. Ini tangan-tangan saya ini masih dulu kan saya selalu pakai itu pasat itu, pasat. Nah, jadi sampai saat ini masih ada, Pak? Masih ada ini 1. Jadi waktu itu masak sendiri, apa sendiri waktu itu. Ya, setelah itu ya berjalannya waktu saya pindah ke dari Bujur yang asli kelahiran saya itu, tanahnya harus dijual. Karena ibu saya sakit. Nah, dijual waktu itu saya masih ingat 2.800.000 harganya. Kalau sekarang mau 80 laku lah. Pada waktu itu kakak-kakak, adik juga masih lengkap pada waktu itu? Lengkap. Oh, kakak sudah menikah waktu itu. Sudah menikah, jadi tinggal adik lah. Tinggal adik, akhirnya tanah dijual, saya pindah ke Bujur Tengah yang satunya, Selasaan. Ya, saya akhirnya menyambungkan sekolah di sana. Waktu itu kelas berapa, Bapak? Saya pindah ke Selasaan itu saya kelas 4. 4 SD? Iya, 4 SD. Tapi di sana saya naik kelas langsung kelas 5. Dan di sana saya sempat ngodi ke tetangga, seperti saya sebutkan tadi, saya mau selip dan ngangkat cabai. Kan di rumah ini ada 1 saudaranya orang tua masih, tapi udah hitungannya udah jauh. Jadi dia punya gudang cabai, saya ngangkut, saya naikkan ke pickup, ikut ke gudang di sini. Itu yang dilakukan. Nah, setelah itu ibu saya meninggal, ya saya berangkat ke Malaysia sih. Dan pada waktu itu adik kakak semuanya sudah dengan keluarganya masing-masing gitu? Adik belum, adik masih dengan saya. Saya harus hidupin, saya harus tanam tembakau, harus cari pekerjaan, harus hidupin. Terus kemudian bapak yang ke Malaysia, adik tinggal bareng siapa? Ditinggal sama om, sama saudaranya ibu saya.
Pada waktu itu adik masih umur berapa? Adik saya yang satu itu umur 10 ya, 10 tahun, dan satunya 8 tahun, dia senang 2 tahun aja. Oke. Jadi Bapak itu berangkat ke Malaysia pada waktu itu, bismillah, dengan niat ingin memberantas kemiskinan pada waktu itu? Sebenarnya ya, bisa dikatakan ya, cuma yang saya berangkat itu saya dendam saja dengan itu. Oke. Kemiskinan itu dendam. Jadi tidak berpikir mau diberantas, tapi saya dendam. Dendam bahwa kehidupan ini tidak boleh sampai karena cucu saya nanti. Waktu itu, jadi akhirnya saya berangkat dengan itu ongkos berhutang waktu itu. Hutang, setelah dari rumah itu saya ditolak, ditangkap preman yang saya sampaikan tadi. Oke. Bapak, kegagalan berkali-kali seperti apa sih yang Bapak alami selama ini? Saya punya catatan ya, saya gagal itu 47 kali. 47 kali? Iya. Dalam hal bisnis? Bisnis. Okay. Bisnis, pekerjaan. Jadi, saya pertama gagal kan di kontraktor. Di kontraktor saya umur 17 tahun, gagal, akhirnya mulai lagi. Setelah jadi kontraktor, gagal, kerja lagi sama orang. Setelah kerja, ini tidak enak, akhirnya jadi kontraktor lagi. Setelah itu saya juga pernah terlibat dalam packaging. Waktu itu kalau orang Malaysia itu kalau ngirim paket barang-barang, kalau pas mau lebaran, mau puasa kayak gini itu biasanya rame. Nah, akhirnya saya juga berusaha itu, saya coba buka PT sendiri. Kalau di Malaysia itu company ya, serikat. Saya juga kan. Di tahun 2002 saya sudah bergelut dalam Tekong. 2002 itu masih di Malaysia? Masih di Malaysia. Oke. Masih belum punya keluarga? Belum. Saya waktu itu masih bujang dan saya jadi tekong. Jadi tekong di Malaysia itu tekong ilegal ya, yang tidak berizin itu. Waktu itu saya bawa dari sini, terus berangkat ke Dumai, lalu nyebrang dari Pulau Rupat ke Malaysia waktu itu. Nah, 2002 itu saya ngambil orang ke Semarang pas ada bom Bali. Waktu itu yang Amrosi itu. Ya, betul. Akhirnya di situ sudah mulai sedikit berpikir, pekerjaan ini tidak benar. Akhirnya saya mulai jadi tekong yang benar, yang legal lah, yang ngurusin paspor dan sebagainya. Nah, waktu itu sudah mulai beralih ke Tanjung Pinang waktu itu. Nah, namun saya belum mendapatkan apa-apa, masih gagal. Pada waktu itu partner siapa? Partnernya? Waktu itu partnernya hanya Haji Saiful di Tanjung Pinang waktu itu. Kalau dari sini jalan sendiri. Dari Madura? Dari Madura jalan sendiri. Berarti orang Malaysia? Oh tidak, dia orang Masa Lembu yang partner saya itu. Masa Lembu, rata-rata mereka masuk ke sana waktu itu. Jadi 47 kali kegagalan. Iya. Wow. Dan itu bertahan jatuh bangun, up and down. Itu siapa sih yang sebenarnya selain keluarga mungkin motivator yang cukup berjasa untuk hidup Bapak Subaidi sampai detik ini? Ya pastinya kalau bicara tentang jatuh bangun dan saya baru sadar kalau itu 47 kali, ya pastinya yang sangat tahu persis adalah istri. Istri. Namun kan sebelum saya beristri itu kan sudah saya di tahun 2004 ya. 2004 itu saya borong di Malaysia. Waktu itu ada 6. Nah, karyawannya semua ilegal, tidak punya permit di Malaysia itu. Di 2004 itu karyawan saya kena tangkap, ada yang rugi, ada yang pokoknya waktu itu masa-masa kritis saya, hancur. Dan ada preman-preman Malaysia yang masih kerjaan itu waktu itu nekan saya. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya lari dari situ. Sering kali saya digerebek oleh orang-orang India di Malaysia. Hampir dibunuh, sering dikejar, pernah digerebek itu, tapi alhamdulillah saya lolos. Nah, jadi di situ kehidupan itu memang betul-betul keras betul kehidupan itu. Saya pernah hampir mau ditembak juga sama orang-orang India itu. Jadi agak sedikit gimana ya? Banget ya kalau ingat ya Pak. Iya, itu 2004. Apa sih hal yang paling menyedihkan untuk Pak Subaidi dan apa yang paling menakutkan pada waktu itu pas masih menjadi TKI? Yang pertama, yang paling saya sedih dan menakutkan, yang pertama, bagaimana jika ini setelah saya menikah ya, bagaimana jika saya meninggal belum meninggalkan apa-apa warisan sama istri? Itu yang paling saya takut.
paling takut sekali ya. Makanya saya selalu berlomba dengan usia. Saya selalu bilang sama istri, saya harus berlomba dengan usia. Dan tolong jangan halang-halangi saya kalau saya mau buat sesuatu yang baik. Itu paling saya takuti. Nah, setelah saya punya anak, hal yang paling saya takuti adalah anak. Saya kembali lagi di tahun 97, anak saya tidak boleh seperti saya. Nah, jadi di tahun 97 tahun lah saya mau beli radio yang dulu kan ada radio yang 30.000 itu. Dulu kan orang-orang kalau bulan puasa kan dengerin tadarus kan, teman-teman udah punya radio, saya nggak punya gitu kan. Saya nggak mau. Pada waktu itu pengen punya radio aja susah. Susah, ini hitam semua sama ibu. Minta radio itu hitam begini. Oh gitu, dicubit gitu ya? Iya, jadi saya tidak mau anak saya di zaman sekarang minta handphone atau sepeda tidak bisa dibelikan. Itu yang membuat saya harus bekerja keras. Nah, pada waktu itu berkeluarga pada tahun berapa kira-kira? saya bekerja berkeluarga itu di 2005 awal berarti sudah ke Madura, sudah ke Indonesia pada waktu itu? Enggak, waktu itu saya kan keluarganya di Malaysia. Kalau keluarga di Malaysia itu untung ya, jadi lebih ringan. Karena pernikahannya cukup berapa ratus ribu dan sederhana banget dan ya tidak harus tinggal dengan mertua, karena mertua juga pasti sudah susah kalau di sana. Mandiri langsung. Jadi yang pertama itu yang di Malaysia gitu ya Pak? Iya. Untuk yang kedua? Malaysia juga. Oh, Malaysia juga? Iya. Ya kan kehidupan saya kan Malaysia, jadi Malaysia sih. Istri asli mana Bapak? Pasian. Iya. Jadi Pasian ini lah, tidak jauh dari Bidungan. Pernah pergi ke Pasian lah? Belum ya? Pernah. Pernah sih kayaknya Bapak. Jadi apa ya, benar-benar up and down cukup luar biasa dari Pak Subaidi ya. Luar biasa. Itu kan pengalaman, tadi bicara pengalaman tentang 2004 ya. Nah, jadi di tahun-tahun berikutnya saya berikut dalam bidang MLM. Saya juga pernah buat MLM di Malaysia, mau telepon marketing. Dan akhirnya gagal. Di tahun 2007 saya pernah ekspor kapulaga, kunyit, asam, terus jahe, itu dari sini ke Malaysia. Setelah itu juga gagal. Akhirnya balik lagi ke kerja bangunan. Setelah dari itu gagal lagi, akhirnya saya coba ekspor ayam potong itu, ayam putih ya. Itu juga gagal. Dan setelah itu saya juga, kalau di sana itu bandel, kalau di sini itu bekas, baju bekas, pakaian bekas. Saya juga pernah bawa masuk dari Malaysia ke sini, namun ternyata di sini sulit dijual kalau hal-hal seperti itu. Hanya saya bawa satu kali aja sini, jadi tidak ngulang lagi. Di balik kegagalan itu kan 2007, singkat cerita saya 2011 itu sudah mulai mengajak istri untuk tidak lagi merantau. Jadi 2011 saya pulang dengan istri. Sudah ada anak pada waktu itu? Waktu itu sudah. Jadi tapi udah besar. Nah 2011 itu saya memutuskan untuk pensiun lah intinya ya. Setelah itu saya coba merintis di sini jualan kerupuk. Jualan kerupuk 2011-nya itu tidak jadi. Akhirnya berjalan 1 tahun lagi, 2012 saya baru mulai mencoba jualan kerupuk. Jualan kerupuk yang pertama itu tidak niat. Tapi saya punya kalkulasi gini, saya orangnya suka yang besar, yang kecil kurang. Ya, jadi yang besar-besar tuh saya suka. Maksudnya gini, skalanya besar. Saya berpikir gini, kalau saya jualan kerupuk, di Madura ini penduduknya ada 4 juta. Kalau mereka memberikan keuntungan saya 500 rupiah per orang kali 4 juta, itu banyak. Benar ya? Berarti berawal dari coba-coba aja itu ya? Coba-coba. Nah, coba-coba itu saya mulai. Kebetulan saya orangnya, kalau ada dealer baru tuh saya masuk. Ada dealer baru masuk, ada sepeda motor masuk. Nah, setelah itu saya 2012 itu saya ke Mitra Setia Motor. Di depannya itu kan ada orang jualan kerupuk mentah itu. Salahnya dikit. Akhirnya saya ngajak istrinya, coba cari kerupuk. Nah, akhirnya cari kerupuk. Saya beli waktu itu 3 ban, bawa pulang waktu itu hujan-hujan.
Saya masih ingat waktu itu. Kalau ingat sedih gimana Sedih. gitu ya. Sampai ke rumah itu saya buka dan saya tuang dan saya hitung. Dari harga beli dari 70.000 sekian itu ternyata jadi 100 sekian. Ini untung nih. Untung akhirnya saya coba dari tiga bal itu saya goreng, ternyata untung bener. Nah, agar untungnya lebih besar, saya kebetulan saya juga suka proses. Oke. Akhirnya saya goreng dan saya saus sendiri, saya beli plastik, saya bungkus sendiri. Yang goreng saya, bukan istri ya. Akhirnya saya saus. Nah, besoknya kok ini kok laku semua. Akhirnya saya beli lagi, sampailah saya pengen buat sendiri keropok itu. Oke. Nah, jadi keropok itu saya buat sendiri, dan setelah keropok sukses, saya buat kacang goreng itu, otot goreng, maning. Itu benar-benar dijual sendiri? Eceran. Eceran. Iya. Gak ada toko di rumah tapi? Enggak. Jadi sistemnya memang saya mau jadi supplier. Oke. Nah, iya. Iya. Jadi waktu itu saya bekerja dengan mertua, dengan ada saudaranya mertua dan istri. Nah, waktu itu benar-benar bisa dijual tuh, kok untung ya. Akhirnya saya berani, waktu itu saya mulai kredit mobil, waktu itu Grand Mix hitam waktu itu. Dan saya nambah karyawan. Semakin hari semakin bulan, itu makin besar. Itu di tahun berapa Bapak? 2000 menginjak 13. Oke. Nah, 2013 itu karyawan di rumah itu sempat 28 orang. Memproduksi keropok mentah, jajan dan lain-lain. Oke. Jadi waktu teman-teman tuh ketawa kan, saya kebetulan saya suka pakai celana kain seperti ini ya. Oke. Dan celananya sepatu yang kontong itu. Teman-teman tuh, aduh, kerja office jualan keropok gimana bos? Gimana bos, kok bangkrut banget bos? Saya bilang, saya bukan bangkrut bos. Saya hanya butuh proses ini. Saya selalu bilang sama teman-teman, lu mak beda. Berarti Bang dari dulu juga bukan cibiran sih sebenarnya, motivasi dari teman-teman yang suka ngeledekin dan segala macam itu jadi motivasi buat diri sendiri sebenarnya ya Pak ya. Ya, mau turunan cekak ya teh. Ya, jadi memang itu yang kuat karena kenapa? Di samping itu juga di Facebook itu ramai banget yang mengatakan Subaidi gagal. Itu memang itu udah biasa itu. Tunggu dulu Bapak, untuk pekerja itu area di desa Bapak apa mungkin di rumah? Oke. Jadi karyawan di rumah, dan yang nyales juga saya nyerangnya dari Pamekasan keluar sampai ke Suramadu itu semua ada barang-barang saya dulu. Oke. Nah, terus setelah itu berjalan 8 bulan itu alhamdulillah bangkrut saya. Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah bangkrut. Karena kenapa saya katakan alhamdulillah? Waktu itu saya terus belajar di properti. Pindah ke properti mungkin lebih menguntungkan. Ya, waktu itu bukan hanya menguntungkan, saya melihat di koran itu, saya kan hobi membaca saya. Oke. Saya dulu hobi membaca politik, membaca buku politik itu khususnya untuk debat dengan teman-teman. Nah, di koran itu di Jawa Pos dikatakan pemuda kaya raya tanpa modal tanpa utang. Tertarik nggak? Keren. Tanpa modal tanpa utang. Tapi caranya? Nah, akhirnya saya coba kontak, waktu itu belum ada WhatsApp waktu itu. Ternyata hadir ke seminar, gratis lagi seminar itu. Bapak menghadiri seminar itu? Yes, hadir ke seminar, ramai orang waktu itu pembicaranya Pak Sucipto ya. Dan memang sengaja dibuat penasaran. Jadi untuk kelas berikutnya itu harus bayar 5.200.000 dan beli buku 1.350.000. Wow, pada waktu itu uang segitu? Iya, bisa lah, karena waktu itu kan ya susah banget cari uang. Ya, saya juga susah sekarang cari uang, tapi uang cari saya sekarang. Gitu ya? Jadi waktu itu saya belajar ya. Setelah keluar dari kelas, itu saya sempat viral di Pamekasan. Apa? Subaidi, ada Subaidi dari Pasir itu, dan dia beli tanah banyak. Saya dapat ilmu dari itu. Mencaplok tanah orang itu dibeli tanpa uang. Oke. Iya, dulu orang ngasih. Dengan embel-embel apa Bapak? Ya, saya bilang uang saya keluar tanggal sekian Pak, di bulan sekian. Jadi sebenarnya waktu itu saya pada saat mereka ngasih saya tawarkan ke orang. Nah, sempat juga beli rumah, terus keliling juga di Surabaya. Alhamdulillah tidak ada hasilnya, tapi dapat ilmu. Dan dicoba lagi. Setelah itu gagal, saya mulai ke rental.
rental mobil. Nah, rental mobil saya waktu itu berdoa, ya Allah, berikanlah saya hutang 1 M. Hutang? Iya, saya selalu mohon, ya Allah, berikanlah saya hutang 1 M. Karena kalau saya punya hutang 1 M, berarti saya punya 4 mobil Avanza waktu itu. Saya berpikirnya gitu. Kalau 4 mobil Avanza menghasilkan 7,5 juta, berarti saya punya penghasilan 30 juta. General sekali pada waktu itu pemikirannya. Iya, jadi saya bilang, Bang, kok doa utang? Ya, ini kalkulasinya gini, saya bilang. Nah, setelah itu 3 bulan, alhamdulillah mobil saya 1 hilang. Hilang, dicuri atau gimana? Ya enggak, yang rental itu digadenkan sama orang. Nah, setelah itu saya jualan ayam lah waktu itu. Down lagi? Down waktu itu. Nah, ini saya agak ini kalau soal jualan ayam. Jadi terakhir itu saya jualan ayam. Jualan ayam itu ke pasar. Tetangga itu kenal, oh kalau mau jual ayam jual ke suaminya Indri ya masuk ayam dulu. Udah banyak ayam di rumah, akhirnya saya jualan ke pasar. Jadi jualan ke pasar, saya bawa yang gerobak itu, jualan beberapa kali. Saya berangkat sebelum subuh, pulang sebelum matahari terbit. Ya malu sama tetangga sih, karena kalau dihina tetangga beda dengan dihina teman. Kalau dihina tetangga itu kena ke anak-anak istri. Yes. Kalau dihina teman ya teman aja di luar, tidak apa-apa kan. Nah, akhirnya saya terus jualan, dan terakhir saya jualan di pasar Pelerenan itu kesiangan. Kesiangan, saya bawa 11 ayam, saya jual laku 3, 9-nya tidak laku, akhirnya saya tinggal sama gerobak-gerobaknya berhenti. Ayamnya ditinggal juga. Kenapa Mas Baidi udah mulai capek? Saya jualan waktu itu kebetulan ada teman-teman yang dari Malaysia di pasar itu pakai helm, dan saya malu juga mau pulang, kayaknya ini bukan bakat saya, akhirnya saya tinggal. Kalau saya tidak tinggal pasti saya tidak berhenti. Ditinggal ayamnya, jadi saya berhenti. Nah, setelah itu kan kolektor selalu ke rumah. Kebetulan di rumah saya itu ada polisi tidur. Ada polisi tidur itu kalau motor itu pelan-pelan pasti. Yes. Nah, akhirnya istri lihat dari jendela. Oh, bukan Bang. Kalau ada yang naik pixel pakai jaket itu pasti kolektor, saya lari. Akhirnya yang pernah sekali kejadian dari bank ya, saya tidak sebutkan satu bank itu, saya bilang, Mas jangan datang. Enggak Pak, ini sepedanya Bapak besok buat agunan Pak. Mas jangan datang. Waktu itu saya sakit waktu itu, Jumat pagi dia datang. Akhirnya dia lepas sandal mau ngambil sepeda, saya mau ambil telurin, akhirnya lari ditinggal sepatunya di rumah dia. Wow, jadi Bapak juga pernah ekstrim juga. Ekstrim. Tapi itu belum berapa ekstrim lagi. Ada lagi yang ekstrim lagi, ada dari leasing waktu itu saya kredit Beat ya. Dia yang kolektornya itu mau ngambil cincin kawin istri saya. Saya ngumpet waktu itu di bawah pohon asam. Akhirnya saya balik, istri itu nangis. Tak kuat Bang, gitu kan. Kenapa? Ini cincinnya mau diambil. Akhirnya saya telepon, Mas saya sudah pulang Mas, balik lagi ke sini Mas. Oh ya, ntar lagi. Tak keluarkan perutnya kamu, usus-ususnya saya tak keluarkan, kurang ajar saya bilang. Maaf saya batalkan. Akhirnya alhamdulillah dapat pengampunan dari leasing itu, dan alhamdulillah saya tidak bisa utang lagi ke leasing itu. Nah, setelah itu saya memutuskan lari ke Bandung. Di Bandung saya melihat ada saudaranya mak saya itu udah jauh lah waktu itu. Saudaranya gilanya udah jauh. Dia buka praktek gigi. Ke Bandung dengan keluarga juga, dengan istri? Udah sendiri. Istri saya yang punya cincin kawin, saya gadaikan, saya ke sana, dan saya melihat teman saudara itu dia buka praktek gigi. Waktu itu hari pertama saya datang, pas ada pasien anak sekolah SMA yang orangnya besar, orangnya badannya bagus, ya kebetulan kesukaan saya orang seperti itu. Masih anak? Iya, SMA. Nah, jadi ganti karet, akhirnya saya disuruh ganti. Nah, saya suruh yang ganti, gemeter. Karena memang tidak ada pengalaman sama sekali. Tidak ada pengalaman. Disuruh ganti karet, suruh buka mulutnya orang, saya bilang saya gemeter. Jadi si pasien nanya, Bapak ada gemeternya, gemeteran. Ya di praktek saya Surabaya, saya tidak pernah masang secantik kamu, saya bilang. Gitu. Oh, alibinya lah luar biasa. Nah, setelah itu saya coba buka praktek ya, istri saya cari utangan waktu itu emas 4 juta.
Saya sewa tempat dan saya beli barang. Alhamdulillah selama 4 bulan hanya dapat omset 25.000. 4 bulan. Jadi tidak ada orang memasang. Oke. Dan kan ahli gigi gitu kan. Jadi tidak ada yang memasang. Akhirnya saya memutuskan saya berangkat ke Malaysia. Ke Malaysia lagi. Saya beli gigi dan beli alat-alat bekas. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia. Teman-teman di Malaysia tuh ketawa. Lah jadi dokter. Sudah jadi dokter gigi. Profesinya mulai dari ini gitu. Jadi di Malaysia itu karena tidak ada yang memasang ya, saya bilang, bos, ayo cuci gigi bos. 25 bos. Setelah itu ada satu lagi orang bujur dengan juga. Kebetulan kan mesinnya itu saya beli mesin bekas pakai setrum mulutnya. Itu gimana ceritanya Bapak? Terus orang yang kesetrum itu gimana? Bukan dari mesinnya, jadi kabel itu kan kabel potong-potong. Jadi hanya diikat itu. Jadi di ini yang ada. Jadi kan terkena ininya dikirain giginya yang kesetrum. Akhirnya tidak ada orang memasangnya, balik. Setelah balik lagi ke Madura, ini kayaknya kalau gigi aja nggak bagus nih. Akhirnya saya bawa behel. Bawa behel di Malaysia tuh nggak ada yang memasang. Lama-lama saya promo ke anak kuliahan itu, anak university di Malaysia. Saya mengaku dokter, saya cari salon yang rambut, facial. Bos, boleh nggak kalau saya sewa satu ruangan dan nanti kalau ada orang mau pasang behel saya sewa di sini. Nanti saya share lah dengan. Hanya dikasih. Saya promo dengan anak yang masih muda ya, 2 orang saya kasih gratis. Akhirnya besoknya dia bawa temennya. Bawa temennya, saya langsung kas waktu itu 1.500. Kalau uang sini itu 14.000. Bawa orang kira-kira berapa orang? Waktu itu bawa 1. Nah bawa 1 itu saya pasang. Yang pertama itu karena saya nggak punya pengalaman behel. Behel dipasang itu terwali. Kan ada kawatnya itu, ada kawat. Jadi pas mau pasang kawat saya baru ketahuan, oh ini terbalik. Tapi saya bahasanya tetap gini, Dek, ini giginya kamu tidak mudah diperbaiki. Jadi butuh waktu. Seminggu ini saya tidak boleh pasang kawat. Adik datang lagi ke sini. Saya lihat pergerakan giginya. Kalau masih seperti ini saya buka, saya pasang baru. Sebenarnya mau buka waktu itu malu. Masa ada perbukaan? Untungnya nggak peka juga pasiennya Pak. Gimana? Untungnya pasiennya nggak peka juga. Iya, mereka kan percaya saya dokter. Benar. Jadi setelah itu datang lagi saya pasang baru, dipasang. Setelah itu laris banget. Hutang saya 252 juta itu lunas dalam waktu 17 bulan. Alhamdulillah. Laris banget. Nah setelah laris, barulah saya 2014 saya fokus 2 kerja, gigi dan MLM waktu itu. Nah, MLM saya fokus selama 3 tahun. 2017 saya baru mengenal bisnis cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu yang membuat saya ternyata bisnis ini tidak boleh kalau offline aja, harus kombinasi dengan cryptocurrency. Hanya di waktu itu saya punya teman namanya adalah sekarang ada di Malaysia. Dia selalu ngajak ke bisnis itu. Saya jawab, bang, saya bukan cari uang, saya akan membangun SDM saya harus menjadi orang yang disiplin. Hanya di situ saya tidak bergabung selama 9 bulan. Datanglah sahabat saya yang namanya Muhammad Faidi. Orangnya kecil, muda, santun. Beliau ngajak di bisnis itu. Saya bergabung bukan karena bisnisnya. Orang Sumeneb. Orang yang kemarin ditanya Pak? Yang kemarin yang ganteng. Datang beliau santun. Saya bilang, bos, saya tidak mau gabung dengan bisnismu, tapi saya mau bergabung dengan kamu. Hanya di situ saya belajar ke beliau, belajar. 2017 ya, 2018-nya itu bisnisnya itu sudah ya tidak scam lah, tapi beralih lah, transisi. Akhirnya saya coba melihat potensi teman-teman. Karena waktu itu udah bingung. Nah setelah itu saya pindah bisnis. Setelah pindah bisnis, saya jumpalah cryptocurrency dan mereka itu membutuhkan orang seperti saya. Saya kan orang panggung. Akhirnya saya menjadi pembicara populer di situ dan alhamdulillah saya 6 bulan dapat reward BMW. Dapat reward BMW yang 5 series dan juga alhamdulillah di 8 bulan itu saya berhenti dan mendapatkan banyak uang juga di situ. Untuk awal merintis itu bagaimana Bapak? Boleh diceritakan? Oke, jadi properti itu kan 2013 ya. Jadi
Di 2017 itu saya sudah mulai cryptocurrency, dan 2018 saya sudah bisa menikmati dari hasil bisnis saya MLM, yaitu mendapatkan reward BNB itu. Nah, di bulan 3 ataupun Maret 2019 saya melihat perusahaan yang saya geluti itu sudah goyang. Akhirnya di 24 April 2019 itu saya memutuskan keluar. Bayangkan waktu itu, pada saat itu saya lagi populernya, kalau saya jadi pembicara tuh rame banget. Dan secara tidak langsung resign gitu? Langsung resign. Dan resign dari MLM berbeda dengan resign dari karyawan. Waktu itu saya resign tanggal 24 April 2019. Tanggal 26-nya saya mengumumkan saya buat PT. Buat PT. Teman-teman tuh ketawa semua, mau kemana, supaya digila. Kok bisa gitu, pencapaian yang anti mainstream ya Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Ya begitulah, jadi saya pikir gini, selama saya menjadi murid, selama saya menjadi marketing dari perusahaan itu, yang dilakukan oleh bos-bosnya, saya sudah tahu caranya. Dan mempelajari dari itu semua? Saya mempelajari, karena di Malaysia itu saya banyak teman pengusaha-pengusaha sukses, bahkan yang punya 60% saham di Kenya. Jadi 2019 itu tanggal 26 itu saya sudah mulai membuat satu usaha, dan saya sudah mulai telepon teman-teman. Luar biasanya waktu itu teman-teman blokir nomor saya. Why? Leader tuh blokir, sebagai pengkhianat, sudah keluar dari ini, dan gitu. Sekarang lompat semua perusahaan ini. Saya bilang tidak, ini saya akan buat PT sendiri, dan saya akan jadi direktur sendiri. Nah, setelah itu saya coba ngajak ke teman-teman, masih ada yang nerima, salah satunya ada Khairul Anam dari Bangkalan. Saya ngejar beliau itu dari bulan April itu, baru mereka gabung di tanggal 30 Juli. Dari bulan 4 itu saya sudah pulang pergi ke Singapura, Malaysia, mencari rekan bisnis siapa sih yang akan menjadi korban pertama saya ini. Nah, akhirnya di tanggal 30 itu ada Khairul Anam, ada Pak Imam, ada Ajrianto itu, dan Molis dan lain-lain itu mulai bergabung. Nah, disitulah saya sudah mulai ke Malaysia dan bisa berani tinggal sampai setengah bulan. Bangun di sana, akhirnya di November 2019 saya mengumumkan untuk menjual saham pertama kali itu. Iya. Dan teman-teman Bapak semuanya nggak nyangka banget, tiba-tiba Bapak resign langsung mengumumkan. Nggak nyangka memang. Dan untuk teman-teman yang sudah ngeblokir sampai saat ini, alhamdulillah tanpa diundang masuk sendiri. Oh gitu. Welcome. Iya. Jadi setelah November itu saya menjual saham ya. Di tanggal 30 itu, tanggal 1 Desembernya saya mencoba membuat satu konsep. Dan di awal itu bisnisnya itu kan ada virtual ya, si cash blockchain. Jadi ada 6 orang itu, mereka yang 5-nya pada pergi semua. Nah, di bulan Desember itu saya membuat satu konsep sisiman. Sebenarnya yang saya jual itu konsep. Konsep sisiman. Saya membuat satu konsep akan membangun 500 sisiman dengan target pasar itu 14 juta jiwa, atau sama dengan 5% dari penduduk Indonesia yang nilainya sekarang 280 juta jiwa. Berarti pada waktu itu tidak ada pengeluaran sekalipun. Saya hanya punya 10 juta di bulan April itu, di bulan April itu, untuk modal mengurus legalitas saja. Dan setelah itu di bulan November tadi yang saya sampaikan, konsep sudah matang, konsep sudah selesai. Saya coba menyampaikan ke mereka, saya akan menjual 30.000 slot senilai 30 miliar. Saya kan mau bangun 500 sisiman, itu membutuhkan dana setengah T. Triliun. Yes. Jadi saya hanya butuh uang 30 miliar. You tidak usah bayar semua. Akhirnya saya coba dalam waktu 54 hari saya dapat dana 2M dari investor. Kan sudah mulai percaya tuh, sudah trust, sudah terbangun tuh. Nah, berikutnya saya buka lagi ya, dalam 27 hari saya dapat 2,2M. Udah punya modal tuh, udah besar. Akhirnya di bulan 1 November itu sudah mulai dibangun, di 26 Januari 2020 sudah mulai dibangun sisiman di Harus Bayar. Di sana tidak lama, akhirnya saya juga salah pilih tempat. Ya tidak lama, akhirnya
ditutup dan pindah ke Sotabar. Pasien di sana jadilah namanya Sisimat 002, 001 ditutup. Itu saya opening di tanggal 13 Maret 2020 waktu itu. Dan selanjutnya disusuli dengan Sisimat yang Leteng, terus disusuli dengan Sisimat yang Pamekasan, dan disusuli juga dengan yang Ketapang dan Kota Sampang, dan ini bakal 12, insya Allah tahun ini saya akan bangun 50 Sisimat. Wow, keren. Ini capaian-capaian yang cukup luar biasa, dan itu menjadi impian semua orang tentunya ya Bapak. Dan untuk Bapak sendiri, setiap orang pasti punya chip, pengen mereka tujuannya seperti apa dan segala macam, dan tentunya itu sudah terkonsep dalam kehidupannya. Konsep seperti apa sih yang ditanamkan dalam diri seorang Mr. Subaidi pada waktu itu? Yang pertama, kalau kita mau sukses perlu tanamkan dalam diri sendiri, dalam diri saya ini orang besar. Saya ini mampu bersaing dengan siapapun. Dan saya selalu berkata, bukan berapa besar kemampuan saya untuk sukses, tetapi berapa besar kemauan saya untuk sukses. Nah, kalau bicara tentang sukses, ini berhubung dengan banyak orang. Nah, prinsip saya, kalau saya mau sukses, saya harus punya komunikasi yang bagus, harus punya teman yang banyak, harus punya sistem yang bagus, dan hal yang paling mustahil adalah harus jujur dan amanah. Kepercayaan, trust itu memang yang perlu dijaga. Nah, terus saya juga punya prinsip dari dulu, walaupun orang bilang saya boros, setiap penghasilan saya selalu mensisihkan 10% minimal. Jadi belajar keuangan. Nah, jadi di manage. Iya, di manage. Banyak teman-teman yang penghasilannya lebih besar, kadang setelah ada apa-apa terjadi itu tidak punya uang. Karena apa? Mereka tidak pernah belajar menyimpan. Betul. Nah, itu. Nah, harapan saya ke depan, bagaimana nanti Sisimat tahun ini 50 dan 7 tahun ke depan sudah terbangun 500 dan saya bisa mensejahterakan banyak orang. Amin. Dan Bapak juga mengangkat orang-orang yang tentunya masih pengangguran, tiba-tiba dengan adanya Sisimat, dengan membuka lowongan pekerjaan untuk mereka sehingga mereka bisa bekerja, itu cukup luar biasa sekali, bermanfaat bagi orang lain, Bapak. Betul. Alhamdulillah sekarang Pamekasan sudah, ya bisa saya katakan datangnya Sisimat ini membantu. Betul. Karena sekarang saya punya karyawan yang untuk Pamekasan aja sudah 71. Wow. Jangan lihat Sisimat, kami sekarang kan menggunakan sistem DC, jadi di situ yang ramai karyawan. Dan saya alhamdulillah sudah juga mewisuda beberapa TKI yang juga ikut jejak saya, hari ini tidak berangkat lagi, pensiun. Keren. Jadi tidak berangkat lagi, pensiun, tidak berangkat lagi ke Malaysia. Ini Bapak kemarin juga Sisimat Enif 1 tahun. Betul. Untuk kerabat realita mungkin yang hadir juga pasti tahu Bapak Helmi ya salah satu motivator. Betul. Nah, pada waktu itu Bapak kenal Bapak Helmi, ya. Itu masih di Malaysia atau sudah di Indonesia pada? Di Indonesia. Kebetulan saya juga adalah murid dari beliau. Beliau adalah mentor saya. Dan seperti yang saya katakan tadi, walaupun saya hanya lulus SD, saya tidak pernah membatasi untuk belajar kepada orang lain. Ya, saya terbukti bisa mengundang beliau datang ke Madura dan beliau tidak minta uang ke saya. Biasanya kalau mengundang beliau mahal loh. Mahal. 1 jamnya 72 juta. Dikasih bocoran ini. Jadi Pak Helmi hadir itu karena bangga melihat Sisimat itu berdiri. Wow. Dan saya buktikan bahwa itu punya saya, bukan pemodal dari luar negeri. Keren sekali Bapak. Dan Bapak Nisa tertarik untuk bertanya mengenai hal ini. Bagaimana sih meyakinkan, memberi kepercayaan kepada istri dan juga keluarga, ayo kita bertahan sampai suatu saat nanti saya akan menjadi orang sukses. Itu gimana sih ceritanya Pak? Kebetulan 4 tahun yang lalu istri saya itu melarang saya untuk berbisnis lagi. Karena sudah selalu gagal. Dan waktu itu mertua saya bilang, ada bahasa Madura, Cong, keki magang kelongi jual betul. Aku yang menyebutnya bakal. Saya bilang, ya saya kan berada di kuadran kanan. Di dunia ini ada kuadran kanan, kuadran kiri. Kuadran kiri itu kerjanya mau beli, tapi kuadran kanan kerjanya mau jual. Jadi saya berada di kuadran kanan. Nah, istri memang mudah-mudahan istri saya nonton ya.
dulu sempat sudah tidak betah. Dan anak saya juga selalu nuntut, ayah kapan sukses. Tapi saya selalu tanamkan, saya selalu bilang, ya, firasat saya berkata, saya pasti nanti akan berhasil dan akan sukses. Dan pernah saya bermimpi tahun 2020 saya harus pakai mobil Alphard. Alhamdulillah tercapai saya. Alhamdulillah tercapai. Dengan pressure tekanan yang cukup luar biasa dari Malaysia, terus kemudian ke Bandung, ke Madura, itu terluntang-lantung sih istilahnya, yeah. Bapak. Itu yang benar-benar Mr. Subaidi yang nobody. Yeah. Dan jadi orang sukses seperti sekarang itu luar biasa sekali. Amin. Mungkin Bapak bisa motivasi untuk kerabat realita yang mungkin menyimak kita, atau mungkin yang setia di media sosial Instagram kita, bisa disimak untuk motivasi untuk kita semua, Bapak. Oke, yang pertama, kita melakukan sesuatu itu, saya coba buka dengan ada cerita 3 orang yang sedang menyusun batu. Ada 3 orang yang menyusun batu, ditanya oleh orang lain, "Hai Edi, kamu sedang apa?" "Saya sedang menyusun batu." Yang kedua, "Budi, kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun dinding." Yang ketiga, "Hai Yanto, kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun istana yang besar." Padahal apa yang mereka lakukan sama. Nah, dari ketiga-tiga orang ini kerjanya sama, waktunya sama, tenaganya sama. Yang tahu tujuannya adalah Yanto yang terakhir. Jadi yang terakhir itu, mereka itu adalah membangun istana. Nah, artinya apa? Ingat teman-teman, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Anda harus tahu apa hasil akhirnya. Ingat, yang sekali lagi, Anda jangan gengsi. Karena tidak ada di dunia ini miskin bergengsi, tapi ajang bergengsi. Mantap. Ya, jadi di dunia ini ajang bergengsi. Kalau kehidupan Anda sudah mapan, pasti bergengsi. Yes, betul. Ya, pasti bergengsi. Dan saya pernah mendengar juga satu cuplikan waktu saya di Tanjung Priok waktu itu, saya sholat Jumat. Ingat, Allah itu tidak akan mau mengubah suatu kaum itu, kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah. Jangan pernah memvonis dirinya. Jangan pernah, "Oh, ini nasib saya." Kapan Anda tanya? Kapan Anda bicara dengan Tuhan? Right. Sesuatu yang Anda ucapkan itu akan terjadi. Jadi ada 2, Anda berbicara positif atau negatif. Kalau Anda berbicara negatif, saya gagal, saya nasib saya begini, nggak boleh. Anda semua layak sukses. Jadi seperti yang saya sampaikan, ada kata mutiara, bukan berapa besar kemampuan Anda untuk sukses, tapi berapa besar kemauan Anda untuk sukses. Kemampuan dikalahkan oleh kemauan. Karena memang yang bisa mengatur diri kita sendiri adalah 100% adalah self, myself. Ya. Jadi atur lingkungan, baca buku positif, harus punya mentor. Mentor. Ya. Mentor Bapak sendiri siapa sih? Mentor saya adalah buku impian besar saya. Oke. Buku impian saya. Saya belum punya mentor sebenarnya. Oke. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman, Anda yang sedang berjuang, Anda yang sedang kuliah, Anda yang sedang bekerja hari ini, ingat, anak, istri, orang tua menunggu hasil kejayaan Anda. Semua orang pengen hidupnya jauh lebih baik dibanding kehidupan hari ini. Pastikan Anda menjalankan sesuatu yang sifatnya sistem dan berjangka panjang. Semua orang bisa. Madura hebat, Madura sukses. Contohnya Ria Nisa, orang hebat, masih muda. Ya lah, masih belajar juga. Tapi sebelum closing statement, Bapak, Nisa tertarik juga pengen menanyakan nih, sebenarnya yang menjadi tolak ukur dari kesuksesan Bapak itu sendiri ya, terkadang teman-teman yang sebenarnya masih sama kita frekuensi dulu, dan menjauhi kita, tiba-tiba kita sukses dan mereka datang, itu bagaimana perasaan Bapak? Apakah orang yang sebenarnya menghujat atau mungkin ngejudge kehidupan kita untuk gagal dan tidak sukses itu perlu kita hindari atau bagaimana? Oh gini, saya kembali lagi seperti yang tadi, kalau mau sukses berhubunglah dengan banyak orang. Jangan pernah memusuhi orang. Orang yang dulunya tidak suka dengan saya, benci dengan saya, itu karena saya. Karena kehidupan saya tidak punya kualitas. Mungkin saya di mata mereka adalah sampah masyarakat. Jadi jangan musuhi mereka,
Yang dikatakan orang hebat, pemenang itu bukan memusuhi, tetapi tarik lagi ke kita. Mereka akan menghormati kita, akan menghormati saya kalau mereka tahu kualitasnya. Bagaimana saya bisa menunjukkan ke mereka kalau saya punya kualitas, kalau mereka dimusuhi? Betul. Jadi jangan pernah musuhi, jangan pernah musuhi. Belajarlah, jangan pernah menciptakan musuh, ciptakan kawan saja. Saya tidak punya musuh. Oke. Dan untuk capaian yang untuk 1 tahun ini menargetkan 50 sisimat, semoga terkabulkan Bapak. Siap, amin. Dan satu closing statement dari Pak Subaidi. Saya hanya ingin mengundang anak-anak muda Pamekasan. Yes. Insya Allah saya akan memunculkan produk baru dari Madura, yang ikon Madura, yang hari ini saya sedang cari dan brandingnya sudah terbangun di mana-mana. Saya hanya ingin mengundang, nanti saya akan membuat satu seminar yang mana anak-anak muda bisa bawa produk masing-masing, presentasikan di depan saya. Insya Allah saya akan angkat bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan ke luar negara. Saya menyediakan satu sekolah bisnis namanya Digital Business Academy. Siapa yang mau belajar silahkan bisa melalui Instagramnya Sisimat. Bisa daftar dan bisa minta ke ada di admin saya itu. Belajarnya bukan gratis, siapa yang belajar kami bayar. Wow, Nisa boleh ikut ya? Boleh. Ya. Boleh. Nah, jadi siapa yang mau belajar, saya bayar. Yang mau belajar, biasanya kita kalau mau belajar bayar ya? Iya. Keren, ini terobosan baru juga dari Mr. Subaidi. Betul. Dan kegagalan selama 47 kali itu di blending, kemudian menjadi sosok Mr. Subaidi dengan sekarang menjadi CEO PT Sentral Timur Propertindo, dengan capaiannya sudah memiliki belasan sisimat yang ada di Madura. Keren sekali. Terima kasih kerabat realita yang sudah menyaksikan kita, sangat menginspirasi sekali dan juga memotivasi sekali untuk kita, tentunya anak muda yang apa-apa mengeluh itu sebenarnya tidak baik juga ya Pak. Dan untuk kita haruslah optimis, semangat, karena memang diri kita tergantung pembawaan dari diri kita. 100% kita yang bisa mengendalikan. Jadi teruslah bersemangat dan optimis, karena kegagalan satu kali itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bisa. Kalau saya lulusan SD bisa menjadi direktur dari 4 PT. Oke. Bagaimana dengan Anda yang S1, S2, S3? Wow, itu tantangan. Wah. Yes. Itu sangat apa ya? Kata yang sindiran satir sekali untuk kita, terutama yang masih muda ini Bapak. Iya. Insya Allah memotivasi sekali dan cukup luar biasa untuk Nisa pribadi, dan tentunya untuk kerabat realita di rumah sangat menginspirasi, dan tentunya inspirasi kita akan kembali menyapa Anda di segmen-segmen selanjutnya. Waktunya Nisa Arumi dan juga Pak Subaidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.